Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin insiden pengibaran bendera yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah betul Indonesia sudah merdeka. Selamat datang di Sila. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Jadi suatu hari di tahun 2016, 10 tahun yang lalu, seorang pemain American football dari San Francisco 49ers bernama Colin Kaepernick memutuskan untuk duduk ketika sebelum pertandingan dinyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat dan ada pengibaran bendera. Duduknya itu langsung terasa sekali aneh karena semua orang di satu stadion berdiri seperti biasanya. Tapi dia memutuskan untuk duduk. Duduknya dia adalah dalam rangka protes kekerasan rasial yang masih terjadi kepada masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, terutama karena penembakan terhadap seorang pemuda umur 20-an di San Francisco oleh aparat. Dan sejak itu, dia terus melakukan protesnya sebagai bentuk ketidakpuasannya terhadap gagalnya pemerintah memberikan perlindungan yang layak kepada seluruh masyarakat Amerika Serikat. Setelah duduk, dia memutuskan untuk mengganti posisi protesnya menjadi berlutut, dan sampai dengan hari ini, 10 tahun kemudian, Colin Kaepernick masih tidak bisa bermain di NFL karena tidak ada satupun klub yang mau mengambil dia. Apa yang Colin Kaepernick lakukan? Colin Kaepernick lagi protes. Apa yang terjadi pada dia? Masyarakat benci ngeliat dia protes karena dia dianggap tidak patriotis. Dia dianggap tidak mencintai negaranya karena dia tidak mau berdiri ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat sedang dikumandangkan. Colin merasa justru ini bentuk patriotisme saya. Justru ini bentuk saya cinta sama negara saya. Cinta terhadap negara saya bukan berarti saya kemudian menerima semua yang terjadi di negara saya, termasuk yang buruk-buruknya. Patriotis adalah juga untuk menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksetujuan terhadap hal-hal yang pemerintah lakukan yang dianggap salah. Tapi pada akhirnya, Amerika Serikat yang relatif konservatif, terutama di American football, itu memutuskan untuk tidak memberi kesempatan Colin Kaepernick untuk bisa bekerja lagi sebagai seorang atlet. Apa yang sedang terjadi? Yang terjadi di Amerika Serikat adalah orang-orang, terutama orang yang punya kuasa dalam NFL, mencoba untuk menghilangkan gejala ketimbang menghilangkan penyakitnya. Orang-orang di Amerika Serikat dengan membuat Colin Kaepernick tidak bisa lagi bertanding sebagai atlet, tidak bisa lagi jadi American football player, nggak bisa jadi quarterback. Mereka sedang mencoba untuk menghilangkan gejala ketimbang menghilangkan penyakit. Menghilangkan gejala memang jauh lebih mudah daripada menghilangkan penyakitnya. Menghilangkan gejala tidak sama dengan mengobati penyakitnya. Misalnya lu demam, dipegang panas badan lu. Jadi supaya badan lu nggak panas, lu masuk ke bak mandi isinya air dingin. Gejala panas tubuhnya hilang. Tapi apakah penyakitnya sembuh? Tentu tidak. Bahkan mungkin penyakitnya malah nambah. Di tangan tiba-tiba muncul ruam merah-merah. Apaan nih ruam merah-merah? Akhirnya yang dihilangkan adalah ruam merah-merahnya dengan concealer ditutup pakai long sleeve dikasih bedak tapi penyakit yang menyebabkan gejala tersebut tidak dihilangkan. Sembuhkah dia? Enggak. Memang nggak kelihatan ruamnya, tapi penyakitnya masih ada. Nah, di hari ini ada banyak sekali pihak di Indonesia yang terlalu fokus pada gejala ketimbang pada penyebab. Fokus pada gejala ketimbang pada penyakit. Di Kabupaten Bogor ada seorang tukang cukur yang tidak mengibarkan benderanya.
jadi masalah karena kalau nggak salah ibu camatnya lagi bagi-bagi bendera untuk supaya mereka semua bisa mengibarkan bendera merah putih. Datanglah dia ke sebuah tukang cukur yang tidak mengibarkan bendera, padahal harusnya ada surat edaran sampai ke RT bahkan yang mewajibkan kita untuk mengibarkan bendera merah putih. Kalau nggak salah wajibnya itu 2 minggu atau 10 hari sebelum dan sesudah 17 Agustus. Tapi karena sudah terbiasa bertahun-tahun, biasanya kita kalau udah mulai bulan Agustus main ngibarin bendera aja. Nggak terlalu peduli sama edaran, yang penting emang udah 17 ya gue kibarin aja. Dan tempat tukang cukur itu tidak mengibarkan. Ketika ditanya kenapa nggak ngibarin, jawabannya adalah karena belum merdeka. Jawaban itu langsung diberi serangan makian oleh pihak pemerintah setempat, dalam hal ini pihak kecamatan. Pada akhirnya, orang yang ngerekam yang menghardik si tukang cukur itu dianggap bukan bagian dari kecamatan tersebut, tapi kayaknya sih mencoba untuk dilindungi karena kan mukanya nggak kelihatan, cuma kedengaran suaranya doang. Cuman pada akhirnya udah berdamai. Berdamai masalah ngibarin dan nggak ngibarin bendera. Tapi belum selesai masalah gugatan si tukang cukur bahwa Indonesia belum merdeka. Pertama-tama ada 2 kemungkinan. Bisa aja dia speak doang, dia malas aja ngibarin bendera atau nggak punya bendera, pasti tanya jawabannya, ya soalnya belum merdeka, tanpa benar-benar meyakini itu. Bisa aja, ada kemungkinan itu, kita harus fair. Atau memang dia nggak ngerasa, atau lebih tepatnya dia nggak merasakan nikmat-nikmat yang sewajarnya dirasakan oleh orang yang merdeka. Pokoknya orang ngeliatnya cuman, kok lu nggak ngibarin bendera? Padahal tidak ngibarin bendera itu gejala. Penyakitnya adalah ketimbangan atau ketidakadilan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh si tukang cukur. Pada tanggal 15 Agustus 2026, 2 hari sebelum kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, ada sebuah insiden di Aceh dalam rangka Hari Perdamaian Aceh dari konflik. Ada insiden bendera merah putih diturunin sama masyarakat Aceh, diganti sama bendera bulan bintang. Besoknya TNI turun, aparat turun, manjat tiang benderanya, menurunkan bendera bulan bintangnya, dan menggantikan dengan bendera merah putih sambil ditimbukin botol. Masyarakatnya bersorak-sorai ketika bendera bulan bintangnya naik, dan masyarakatnya menghardik TNI yang berusaha untuk menurunkan dan menggantikan bendera merah putih. Dan Indonesia ngamuk. Tanggal 17 Agustus berkibar bendera Borneo Raya di Samarinda. Dan pengibaran bendera tersebut diikuti dengan protes yang mengatakan bahwa kemerdekaan tidak dirasakan oleh masyarakat setempat, dan ada kritik besar terhadap fokusnya cuma sama batu bara saja. Ini semua jadi pembahasan di media sosial. Sementara seharusnya kita fokus bukan pada gejalanya. Nggak ngibarin bendera adalah gejala. Ngibarin bendera bulan bintang dan Borneo Raya adalah gejala. Pertanyaannya adalah penyakitnya apa? Sekali lagi, mudah sekali untuk kita menghilangkan gejalanya tanpa menyembuhkan penyakitnya. Nah, apa yang kira-kira membuat masyarakat di Indonesia tidak merasa merdeka? Nah, kita bisa diskusin apakah kita sudah merdeka atau tidak. Ini adalah sebuah pertanyaan klasik yang kayaknya muncul terus deh setiap 17 Agustus. Siapapun presidennya. Lu mungkin menduga baru naik belakangan ini aja. Umur gua 47. Gua udah dengar apakah kita benar-benar sudah merdeka setiap tahun dari entah umur berapa. Itu mah klasik. Ketidakpuasan masyarakat sama pemerintah Indonesia udah dari lama. Apalagi zaman sekarang, dengan banyak protes-protes yang dilakukan sama masyarakat, karena menurut banyak masyarakat, pemerintah yang sekarang lebih parah daripada yang sebelum-sebelumnya. Tentu kita bisa debatkan. Tapi pertanyaan kemudian adalah, emang benar kita udah merdeka? Ini pertanyaan yang bisa banyak jawaban. Tergantung sama definisi merdeka dari apa dulu. Karena merdeka itu kan berarti bebas. Kalau dari penjajahan, mungkin iya. Itu pun kita harus bertanya. Penjajah asing atau semua penjajahan? Karena banyak orang yang merasa kalau penjajah asing, mungkin iya.
Tapi apakah kita bebas dan tidak terjajah dari siapapun? Kita bisa perdebatkan. Karena apa sih artinya menjadi merdeka? Merdeka itu menjadi bangsa yang terbuka terhadap pilihan. Sementara ada banyak kondisi di Indonesia di mana kita nggak punya pilihan. Kita diminta untuk ngikut aja. Kita diminta untuk nurut aja. Dengan alasan ini untuk kebaikan semua orang. Padahal, kata siapa? Dasarnya apa? Risetnya apa? Studinya apa? Nggak ada. Kenapa gue bisa bilang nggak ada? Karena Pak Presiden sendiri yang bilang dia tidak melakukan studi, tidak melakukan riset, nggak melakukan pilot project terhadap proyek-proyek besarnya seperti MBG dan juga Kopdes. Jadi kalau misalkan dibilang ini baik untuk masyarakat, dasarnya apa? Datanya mana? Dan kalaupun mereka melemparkan data, dari mana kita tahu data itu benar? Nanti kita akan bahas soal itu spesifik. Tapi pertanyaan merdeka atau tidak sangat bergantung. Banyak orang merasa masih terkekang, banyak orang merasakan masih nggak punya pilihan. Kalau gue lebih senang bilangnya, kita merdeka tapi belum merdesa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdesa itu artinya hidup layak. Selayaknya orang yang hidup merdeka. Menurut gue, dari Aceh sampai Papua, hidup layak. Hidup layak aja. Nggak punya ketakutan akan situasi yang akan membuat dia susah makan. Layak punya pendidikan yang bagus. Layak bisa punya akses menuju pendidikan yang bagus. Layak terhadap akses kesehatannya. Layak kualitas kesehatannya. Semua penghidupan yang layak itu belum dirasakan merata di seluruh Indonesia. Yang punya duit mungkin bisa lebih hidup layak. Tapi yang nggak punya duit harusnya tetap bisa hidup layak. Karena buat apa mereka punya pemerintah? Kita nggak bisa bilang, ya makanya bekerja dong. Loh, kalau ujung-ujungnya gua nggak punya daya untuk mengubah situasi gua karena latar belakang pendidikan gua, keluarga gua, lokasi gua yang terpencil, gua butuh bantuan pemerintah. Dan memang itu alasan kenapa pemerintah ada. Bahkan itu alasan kenapa kita semua ngumpulin uang pajak kepada pemerintah. Supaya pemerintah bisa membantu orang-orang ini. Sehingga wajar aja kalau masyarakat merasa tidak hidup layak, ya mereka protes. Mana penghidupan layak yang katanya mau gue dapatkan? Gak usah jauh-jauh. Gue kemarin baru dari sebuah desa di Kabupaten Manggarai, NTT, namanya Wairebo. Wairebo itu adalah destinasi turis juga. Tapi dugaan gua tidak sepopuler destinasi liburan di Labuan Bajo lainnya. Seperti pergi ke Pulau Padar, Pulau Kelor, Pink Beach, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Kalong. Ini semua jauh lebih populer. Wairebo itu dari Labuan Bajo itu mesti 4-5 jam naik mobil. Jaraknya sebenarnya cuman, gue lupa nih, 120 atau 150 atau 180 atau mungkin 200. Tapi jadi lama karena jalannya rusak. Jalannya rusak parah. Saking parahnya, ada rekaman videonya. Ada jalan ya, kawatnya tuh udah keluar dan keriting kayak gini, bener-bener kayak gini nih. Jadi di jalan nih, kawatnya tuh keluar kayak gini nih. Yang mana untuk bisa jalan dengan benar, batu-batu pecah itu mesti diatur biar mobil bisa lewat. Habis itu ngelewatin jembatan kayu yang udah tua, ngelewatin jalan rusak yang panjang lah. Habis itu setelah sampai ke situ kita masih harus naik motor lagi ke pos 1 dari parkiran karena nggak kondusif. Karena mobil juga nggak bisa lewat karena jalannya rusak. Setelah naik motor sampai pos 1, baru kemudian kita jalan. Normalnya 2-3 jam, tapi keluarga gue waktu itu jalan 4,5 jam untuk nyampe sebuah desa yang begitu indah. Gue akan coba munculkan videonya dan mohon maaf kalau videonya masih raw, karena gue nggak tahu gimana caranya ngewarnain video. Jadi ya silakan dilihat aja. Nah, destinasi ini nggak bisa memuat banyak orang. Jadi kalau misalnya lu ngebayangin di Labuan Bajo lu ke wilayah perairannya, itu banyak banget yang bisa ke sana.
Tapi yang bisa ke Wairebo tuh nggak terlalu banyak. Bahkan kapasitas untuk bisa berada di desa Wairebo itu nggak banyak, nggak nyampe 100 orang. Dan kadang pun ditutup jalannya. Bukan ditutup liburan ke Wairebo ditutup karena aksesnya longsor. Karena jalan kaki itu nembus hutan dan ada banyak longsor ya. Pas gue jalan pun gue ngeliatin tuh longsornya seperti apa. Nah, karena bukan destinasi yang bisa memuat banyak sekali turis, bisa dibayangkan duit yang masuk dari situ nggak terlalu banyak. Bahkan kalau gue mau memprediksi ya, tapi ini belum tentu benar, ini dugaan gue aja, jadi mudah dipatahkan. Tapi gue memprediksi semua penghasilan daerah yang datang dari pajak akibat destinasi wisata di Labuan Bajo, menurut gue nggak cukup untuk bisa jadi biaya, jadi anggaran pembangunan daerah. Sehingga mereka membutuhkan aliran dana dari pusat. Kalau nggak salah istilahnya DAU, Dana Anggaran Umum. Jadi untuk yang belum tahu, pemerintah pusat itu selalu nyetor duit ke setiap daerah dari pemerintah pusat. Jadi pajak ngumpul nih semua pemasukan negara, baik itu pajak, berbagai macam jenis pajak, terus penghasilan dari ngejual kekayaan alam keluar, semuanya dikumpulin nih, semua duit banyak banget, terus dipakai untuk sejumlah program-program pemerintah. Habis itu ada lagi yang ditransfer, dikirim-kirimin si DAU itu ke daerah-daerah. Nah, setiap daerah jadi punya dua sumber. Sumber yang mereka hasilkan sendiri lewat pajak setempat, dan sumber yang mereka dapatkan dari pemerintah pusat. Nah, ada daerah-daerah yang sumber penghasilan pajak lokalnya itu gede. Bisa lu bayangkan Bali. Lu bayangin deh daerah-daerah kayak Ubud atau Legian gitu, atau semua daerah-daerah yang populer, termasuk misalnya Jogja atau mungkin destinasi liburan lainnya, atau kota-kota gede kayak Surabaya, Medan, itu duit yang mereka hasilkan sendiri itu bisa gede. Tapi ada beberapa daerah yang nggak bisa menghasilkan banyak duit sendiri, sehingga mereka membutuhkan duit. Kalau duit dari pemerintah nggak masuk, mereka nggak bisa ngebangun. Itulah yang terjadi di Manggarai. Kalau lu riset sendiri, lu akan tahu bahwa Bupati Manggarai sendiri protes karena efisiensi yang ditimpakan pada mereka. Jadi dana anggaran umumnya yang biasanya dikasih ke mereka itu berkurang jauh. Saking jauhnya, mereka nggak bisa melakukan pembangunan dasar. Termasuk menurut bupatinya adalah ngebangun jalan. Duitnya nggak cukup. Jadi mereka mau ngebangun irigasi, mau membangun jalan tuh nggak bisa. Kenapa? Karena duit DAU-nya berkurang jauh atas nama efisiensi. Kemana duit itu? MBG. Sekarang kita langsung lihat, oh ada penyakit nih. Ada keresahan di antara masyarakat. Bahkan ada beberapa daerah yang udah ngomong secara terbuka nggak akan jalanin MBG. Karena mereka tahu, gara-gara MBG ini, banyak sekali dana anggaran DAU-nya itu nggak masuk ke mereka. Karena nggak masuk ke mereka jadi nggak bisa ngebangun hal-hal basic. Ada beberapa daerah di Indonesia yang nggak punya kemampuan untuk ngebangun rumah sakit, sekolah, jalan, irigasi. Karena nggak dapat itu. Kenapa? Karena duitnya ditahan. Karena lagi efisiensi. Dananya dikumpulin untuk program-program utamanya Pak Prabowo. Seperti misalnya MBG, Kopdes, Danantara. Alhasil, ada keresahan yang mengakar di begitu banyak masyarakat di Indonesia. Untung baru 2 yang ngibarin. Untung protesnya ngibarin. Gimana kalau protesnya lebih parah lagi? Gimana kalau protesnya kemudian jadi konflik? Gimana kalau kemudian jadi perang? Gimana kalau kemudian jadi ada referendum seperti Timur Timur yang kemudian mengungkapkan bahwa masyarakatnya pengennya pecah seperti Timur Timur menjadi Timur Leste. Waktu Colin Kaepernick protes dalam bentuk duduk dan berlutut, sebenarnya banyak orang bilang
Lu nggak suka ngeliat kita protes keras. Sekarang giliran gue protes dalam bentuk berlutut juga masih nggak mau lu. Masih nggak suka. Itu berarti lu emang nggak pengen kita protes. Lu nggak pengen gue protes karena lu nggak pengen tahu isi protes gue. Karena mungkin lu nggak mau memperbaiki apa yang jadi isi protes gue. Makanya di video ini gue pengen bilang, biarkan aja orang protes. Yang mesti lu selesaikan bukan protesnya, tapi kenapa mereka protes. Yang dihilangkan bukan gejalanya, tapi penyakit yang memunculkan gejala tersebut. Ketika ada tukang cukur rambut ngomong gibarin bendera Indonesia karena tidak merasa merdeka, tanya sama diri lu sendiri pemerintah, kenapa masih ada orang yang bisa ngomong seperti itu? Keresahan yang dirasakan di Manggarai itu terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Lu bisa cari tahu sendiri beritanya. Ada banyak pemerintah-pemerintah daerah dan kepala-kepala daerah yang protes karena anggarannya berkurang jauh. Boro-boro kalau mereka emang punya kemampuan untuk menghasilkan duit sendiri karena pariwisatanya oke. Ada banyak daerah di Indonesia nggak punya kekuatan pariwisata tersebut. Betul. Ada juga permasalahan beberapa daerah ini yang dikasih anggaran terus tidak terserap dengan baik. Betul. Tapi menghilangkan dana itu juga nggak membantu mereka untuk bisa melakukan pembangunan kan. Nah ini jelas ada penyakit. Cuman nyembuhinnya di mana? Ini yang mesti didiskusin bareng-bareng. Permintaan gua adalah tidak berhenti pada menghardik yang ngibarin bendera atau tidak mau ngibarin bendera merah putih. Kalau mau capek selesaiin penyakitnya. Bukan capek hilangkan gejalanya. Karena rakyat Indonesia merasakan keresahan. Rakyat Indonesia capek dengan hal-hal yang nggak sesuai antara apa yang dikatakan sama Presiden Republik Indonesia dengan kenyataannya. Kemarin Pak Presiden Republik Indonesia bikin pidato soal bagaimana ada banyak ojol yang naik penghasilannya. Terus begitu langsung diprotes sama ojolnya sendiri. Mana gue nggak ngerasain itu, pada protes semuanya. Nggak sama antara apa yang dikatakan dengan apa yang dirasakan. Dan ini terjadi berkali-kali kan. Bahkan di konten sila pun udah beberapa kali kita ngomongin ketidaksesuaian antara omongan Pak Prabowo di pidato dengan kenyataan. Dan kita bukan ngomongin soal ngupas bawang 1 kilo 700.000, bukan, kita bukan ngomongin itu. Itu mah salah ngomong, biasa. Soal 10 tambah 6, 17. Itu mah receh. Salah ngitung doang. Walaupun aneh sih, secara logika ya. Kita bukan ngomongin yang salah ngomong. Gue juga sering salah ngomong. Apalagi kalau ngomongnya 2 jam. Ada aja pasti salah ngomong. Bukan itu. Yang jadi masalah bagi kami, yang tidak sesuai itu adalah kayak seperti misalnya, ada Ibu Susana yang dibilang sebagai tukang ngupas bawang, padahal pekerjaannya bukan itu sama sekali. Itu bukan salah ngomong. Itu salah data. Dan kalau itu aja salah, sederhana sekali, cuman ibu-ibu dengan profesinya. Kalau yang sederhana aja salah, wajar dong kami menduga bahwa data-data yang lebih kompleks, lebih besar kemungkinan salahnya. Orang yang cuma pekerjaannya salah, ini receh. Kalau hal yang sederhana aja lu masih salah, apalagi data-data yang kompleks. Sehingga apapun data yang lu kemudian hari katakan, jadi relevan. Gue tahu dari mana itu benar. Lu bisa aja ngomong di depan umum ngasih data yang salah dan invalid. Kita bukan mempermasalahkan masalah 10 tambah 6, 17. Kita mempermasalahkan kelapa sawit itu pohon juga. Kita mempermasalahkan masyarakat di desa nggak ngerasain dampaknya dolar. Kita merasakan pernyataan kayak partai-partai boleh untuk meroyek di tanda-tanda pemerintah. Yang kayak gini-gini loh. Yang kemudian membuat masyarakat ngerasa, kok nggak nyambung sih antara apa yang lo omongin dan apa yang kami rasakan. Ditambah lagi di saat orang lagi susah, masih ada masyarakat Flores yang mengungsi, tiba-tiba ada yang joget-joget, pesta-pesta, kayak nggak inget bahwa ada orang Indonesia yang masih nggak bisa tidur di rumahnya sendiri. Nah yang kayak gini-gini bikin resah. Yang kayak gini-gini bikin orang nggak mau ngibarin bendera. Yang kayak gini-gini yang membuat orang ngibarin bendera lain. Yang kayak gini-ginilah
penyakit yang seharusnya disembuhkan ketimbang mencoba untuk menghilangkan gejalanya. Semoga video ini nyampe kepada siapapun, atau seminimal-minimalnya video ini nyampe ke seluruh rakyat Indonesia, sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, supaya kita sama-sama punya pemahaman yang sama dengan situasi yang lagi ada di negara kita. Ada kalanya pemerintah kita mesti kita protes, karena yang kita inginkan adalah pemerintah yang berjalan dengan baik, pemerintah yang memang fokus pada rakyatnya supaya bisa hidup layak, supaya setelah merdeka bisa merdesa. Terima kasih banyak, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau menurut lu ini layak untuk dirilis kepada halayak umum, bilang aja. Kalau enggak, gue akan tahan untuk para member. Makasih banyak, bye.